Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Waalaikumsalam. wudunya batal. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif bertemakan tentang hidup indah dengan sunnah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, Ustadz. Muslimin rahimahullah. Nah, Ustadz, bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Mana kabar? Alhamdulillah sehat, kami di sini sehat. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Nah, mengikuti Islam azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 02121232333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskura ya Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita istiqamah dalam melaksanakan ajaran Islam ini dengan baik dan benar. Kita tahu bahwasannya syaitan merupakan musuh kita, dan itu menjadi sebuah kesepakatan dan menjadi keyakinan dan akidah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya setan merupakan musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan diambil ajarannya, diikuti kemauannya. Kemudian juga Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa setan telah mengumumkan ikrarnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi zatmu dan kekuasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka manusia semuanya. Maka sangat kerdil sekali, sangat bodoh ketika ada seorang yang mau diajak oleh syaitan. Dan Allah Azza wa Jalla berkali-kali mengingatkan kita agar tidak mengikuti gerak langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Maka sebisa mungkin
kita pelajari agama ini dengan benar, kita ketahui dan kita kenal apa tipu daya syaitan dan bagaimana bisikan mereka kepada kaum muslimin sehingga orang-orang ini bisa menjadi kawan dia di neraka kelak. Dan pada kesempatan ini ada kebiasaan yang sangat sering kita lihat, dan ini merupakan hal yang juga sebagian besar masyarakat sudah mengetahui. Yang pertama adalah kebiasaan makan dengan tangan kiri. Ya. Makan dengan tangan kiri ini merupakan perilaku yang Rasulullah SAW sebut seperti tindakan setan. Dan Rasulullah SAW melarang, karena tindakan itu sama dengan setan. Saya yakin tidak ada satu orang muslim pun yang mau disamakan dengan setan. Kamu kayak setan. Akan tetapi sayangnya tidak sedikit dari kaum muslimin yang barangkali kurang menyadari bahwa memakan dengan tangan kiri itu merupakan suatu yang sangat tercela. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, wa idza syariba falyashrab biyaminihi, fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri karena setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Hadis ini masyhur, dikenal sekali. Ya, sehingga sudah sepantasnya kaum muslimin mengingat-ingat. Akan tetapi, seperti kata para ulama, tidak apa-apa. Nasihat yang terlihat sepele ini, yang terlihat ringan, disampaikan saja. Karena bukti realnya di tengah lapangan, di tengah masyarakat, kita memandang bahwa hal ini sangat butuh diingatkan. Kita lihat di tengah bandara, bahkan di kantor, kemudian bahkan di masjid. Ada pengajian, kemudian ada suguhan. Ada di antara jamaah yang masih menggunakan tangan kiri ketika makan. Atau anaknya menggunakan tangan kiri. Ini bisa jadi karena ketidaktahuan, atau tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan yang salah, atau terlalu terbawa dengan kebiasaan yang mereka tonton. Entah dari artis dan para bintang film, atau dari tokoh-tokoh orang barat, dan sebagainya. Nah, ini merupakan pendangkalan agama secara tidak langsung, maka perlu kita saling mengingatkan. Dan urusannya tidak mudah, tidak sepele. Ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan itu seperti setan. Maka perlu ditegaskan, jangan sampai yang seperti itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Termasuk yang barangkali perlu diingatkan adalah ketika masuk ke rumah, kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah agar setan tidak memiliki kesempatan untuk menginap di rumah kita. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha." Apabila salah seorang di antara kalian atau seseorang masuk rumah, kemudian dia mengucapkan nama Allah ketika masuk rumah dan juga ketika dia makan, maka setan akan mengatakan, "Wahai setan-setan sekalian, kalian tidak mendapatkan tempat bermalam dan juga tidak dapat makan malam." Wa idza dakhala wa lam yadhkurillah azza wa jalla 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan adraktumul mabit. Tapi kalau dia masuk rumah, dia tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mengatakan, kalian selamat mendapatkan tempat bermalam hari ini. Kemudian wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan adraktumul mabita wal 'asha. Kalau juga makannya tidak mengucapkan basmalah, tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mengatakan di antara mereka, kalian mendapatkan tempat bermalam dan juga hidangannya. Maka hal yang seperti ini perlu kita jadikan sebuah kebiasaan, saling mengingatkan di tengah keluarga agar Allah Azza wa Jalla menjaga keluarga kita dari gangguan syaitan. Dan ini merupakan sedikit dari contoh kecil yang masih seringkali terjadi di tengah masyarakat, kekurangan ini. Maka perlu kiranya kita saling mengingatkan. Dan pengajian yang sering kita hadiri insya Allah akan menjadi sedikit banyak solusi dalam mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari godaan syaitan dan juga mara bahaya. Dan para pemirsa Fathul TV dimanapun Anda berada, kami kembali lagi mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Dan pada Ustaz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan via WhatsApp, Ustaz. Baik, silakan. Pertanyaan pertama dari Adhari di Banten, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, Warahmatullahi wabarakatuh. apakah hukum badal haji boleh dilakukan oleh orang lain? Kalau boleh, apakah bertolak belakang dengan hadis orang yang sudah meninggal terputus semua amalan kecuali 3 perkara? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Iya. Badal haji atau melaksanakan ibadah haji yang dilakukan oleh orang lain untuk orang yang tidak mampu melaksanakan. Untuk orang yang tidak mampu melaksanakan dengan artian dia sudah meninggal atau sakit yang parah sehingga tidak bisa diharapkan kesembuhannya yang akan membuat keleluasaan dia untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Atau karena usia yang tua sehingga tidak mungkin untuk melakukan perjalanan ibadah haji, maka ibadah seperti ini boleh dan disyariatkan selama orang yang akan diwakili memang tidak mampu untuk melakukannya. Yang kedua, orang yang melakukan sudah haji terlebih dahulu. Nah, apakah ini tidak menyalahi apa yang disebut tadi, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min 3, sadaqatun jariyah atau amalun salih atau waladun salih yad'u lahu atau sadaqatun jariyah atau waladun salih yad'u lahu, atau apalagi satu yang tiga hal itu ya, apabila seorang anak Adam meninggal maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 hal yang sering kita dengar hadis itu. Nah, sebenarnya tidak kontradiksi karena ada hadis lain khusus yang menjelaskan tentang masalah haji badal atau haji untuk orang lain. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang wanita dari Khath'am. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi shaykhan kabiran la yathbutu ala ar-rahilah. Afa ahujju anha?" Kata Rasulullah kata seorang wanita tadi, sahabiyah, "Wahai Rasul, sungguhnya kewajiban Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah haji telah mengenai ayahku." Artinya ayahku sudah diwajibkan untuk berhaji. Akan tetapi ayahku sudah tua, tidak mampu untuk menunggangi kendaraan dalam rangka menunaikan ibadah haji. Apakah boleh aku menghajikan ayahku? Maka kata Rasulullah SAW, "Na'am hujji anha." Iya, hajikan orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa haji boleh dilakukan oleh orang lain. Apakah harus keluarga dan ahli waris? Tidak. Dalam hadis yang sahih pula, Rasulullah SAW pernah mendengar ada seorang sahabat namanya Syubrumah. Dia mengatakan nama sahabat ini tidak disebutkan, akan tetapi dia menghajikan untuk seorang sahabatnya yang bernama Syubrumah. Maka sahabat tadi mengatakan, labbaik Allahumma an Syubrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilan haji ini untuk dia. Artinya haji ini aku akan gunakan untuk Syubrumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man Syubrumah? Syubrumah ini siapa? Maka dia mengatakan, akhun li au qaribun li. Dalam riwayat dikatakan dia mengatakan itu adalah saudaraku. Atau dalam riwayat lain dikatakan dia adalah kerabatku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hajajta an nafsik, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Dia mengatakan, la, belum. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, hujja an nafsika, thumma hujja an Syubrumah. Kamu haji untuk dirimu sendiri dulu, baru setelah itu hajilah untuk Syubrumah. Begitu. Ini menunjukkan bahwa haji untuk orang lain dibolehkan. Nah, kemudian ada juga amal ibadah lain yang boleh dilakukan untuk orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Contohnya adalah sedekah. Nah, yang disebutkan dalam dalil itu adalah sedekah. Ya, Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim
pernah didatangi oleh seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha atau nafsaha. Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal mendadak. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku sangka seandainya ibuku masih hidup dan dia akan memberikan wasiat, dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasulullah, apakah kalau seandainya aku sedekah atas nama ibuku, pahala ini akan mengalir untuk dia? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Nah, ini contoh lain dari ibadah yang bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian satu lagi adalah puasa. Rasulullah SAW menyatakan, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, barang siapa yang mati dan dia memiliki hutang puasa yang wajib, maka wali atau ahli warisnya yang akan melaksanakan puasa itu. Sekalipun para ulama berbeda pendapat, apakah setiap puasa wajib harus dilaksanakan oleh orang yang masih hidup? Nah, dalam mazhab Imam Ahmad dikatakan tidak wajib kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan sakit, belum melaksanakan puasa Ramadan, maka sebagian ulama mengatakan dia tidak wajib untuk berpuasa pada asalnya. Maka tidak perlu ketika meninggal belum sempat melakukan ibadah puasa Ramadan, dipuasakan lagi oleh orang yang masih hidup. Maka dalam mazhab Imam Ahmad dikatakan hadis yang kita kaitkan dengan memuasakan atau melaksanakan puasa untuk orang yang meninggal itu hanya berkaitan dengan puasa nazar. Ada orang bernazar, nanti kalau aku diterima sebagai mahasiswa atau aku lulus sebagai pegawai atau rumah itu laku, aku nazar akan berpuasa. Ternyata sebelum dia berpuasa meninggal duluan, maka padahal rumahnya sudah laku misalkan, maka ahli warisnya yang melaksanakan puasa itu. Dan para ulama juga mengatakan bahwa tidak wajib ahli waris yang melaksanakan puasa itu, akan tetapi boleh kawannya, tetangganya, atau saudara kaum muslimin lainnya. Seperti itu. Nah, ini semua adalah dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan tentang bisa sebuah amal dilakukan oleh orang lain. Sekalipun sebagian ulama mengatakan selama tidak ada dalil, maka amal ibadah yang bisa dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal adalah sesuai dan sebatas dengan yang disebutkan dalam dalil saja, yaitu haji dan umrah, kemudian sedekah, dan kemudian berikutnya adalah puasa, seperti itu. Sedangkan yang tidak ada keterangannya, maka lebih baik tidak dilakukan. Kalau mau berdoa, maka tidak apa-apa, berdoa saja. Kita bersedekah, kita berhaji atau melaksanakan umrah, lalu kita doakan orang yang sudah meninggal di sana. Itu insya Allah akan lebih baik. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Adharini di Kabupaten Tangerang, semoga bisa difahami. Dan Ustaz, Masya Allah, Ustaz, baru saja kita merasakan ada getaran nih, Ustaz, di Jakarta, Ustaz. Baru saja terjadi gempa, Ustaz, dalam beberapa, Masya Allah. Apakah ada doa, Ustaz, ketika kita baru menerima musibah seperti ini, Ustaz? Mohon doanya, Ustaz, pada kami semua, Ustaz, kaum muslimin, khususnya di daerah Jakarta, Ustaz, yang baru menerima gempa, Ustaz. Semoga seluruh kaum muslimin dijaga keselamatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, barakallahu fikum. Apakah ada doa khusus? Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kemudian tadi ada hadis yang terlupa. Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. 3 hal. Hadisnya masyhur, cuman kebetulan tadi lupa. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang doakan orang tuanya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum. Nah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, baik, kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz, barakallahu fiik. Fiik, barakallahu. Ya, silakan Ummu Fahri. Begini ya Ustadz, insyaallah kita udah tahu bahwa manhaj salaf ini adalah manhaj yang paling benar, yang paling lurus ya Ustadz, ya, yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika kita berdakwah kepada keluarga kita, biar lebih bijak atau biar lebih tidak menyinggung begitu ya Ustadz, ya. Kita selalu menampilkan dengan akhlak. Cuma kadang-kadang kalau kita berusaha untuk masuk ke agama, sepertinya kita seperti ada perdebatan
begitu Ustaz. Apakah kita harus menghindari perdebatan itu? Padahal insya Allah kita berusaha untuk supaya jangan terjadi perdebatan itu. Kita karena kecintaan kita pada keluarga kita mau mengajak keluarga kita kepada manhaj yang kita jalankan sekarang, yang kita tahu bahwa itu yang benar. Tapi keluarga kita itu menyambut, apalah pendidikan kamu cuma segitu, masa iya? Aku nggak percaya gitu loh Ustaz sama kita. Jadi sekarang anak membelikan buku aja Ustaz, anak kasih buku baca gitu. Anak memang pendidikan anak segini, anak nggak sanggup menerangkan. Apakah udah bijak anak dengan berdakwah seperti itu pada keluarga anak ya Ustaz? Syukran ya Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Wafik barakallah. Nah, silakan Ustaz. Iya, sudah betul. Jadi tidak selamanya sebuah hidayah itu datang dari kita dengan penjelasan kita. Kalau ternyata memang penjelasan yang kita mampu terbatas sehingga bisa jadi menimbulkan perdebatan atau kurang simpati dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa. Kita tunjukkan saja dengan amal perbuatan. Contoh misalkan dianjurkan untuk berqunut setelah sholat witir dan mereka belum bisa menerima misalkan, maka kita melaksanakan saja. Kita melaksanakan di depan mereka, lalu mereka akan melihat bertanya. Posisi orang ditanya menjawab tidak sama dengan posisi orang menjelaskan padahal tidak diminta. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang Anda lakukan sudah benar, yaitu dengan mengarahkan kepada tulisan atau kajian. Dan ini seandainya memang bisa dilakukan dengan lebih bijak, itu lebih bagus lagi. Bisa meletakkan tulisan atau memberikan hadiah misalkan akhir tahun atau menjelang Ramadan dan sebagainya, membelikan mukena ditambah dengan buku, atau hadiah awal tahun dengan ditambah dengan buku misalnya. Atau ketika kita ingin agar mereka mengikuti pengajian dalam salah satu TV sunnah, kita setel ketika mereka ada dan kita juga tonton. Nah, bisa jadi mereka tidak ada niat untuk mendengarkan, lalu tiba-tiba mereka akan ikut menyaksikan dan mengikuti. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah. Jangan lupa didoakan, ya, karena hati ini di tangan Allah. Sebagaimana orang yang tidak merasakan nikmat Islam bisa kemudian masuk Islam karena doa seseorang, demikian pula orang yang sudah mengenyam Islam dari sejak lahir, dia akan bisa merasakan indahnya sunnah ketika Allah Azza wa Jalla tentukan dengan sebab doa salah satu dari kita. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Demikian bertanya atas nama Ummu Fahri di Riau, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya via website dari Fiha Salamah di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya. Ana mempunyai kenalan ikhwan. Dia di sini sebutkan Masya Allah Ustaz sudah mengenal sunnah. Ana dekat dengan beliau, ya merasa sudah seperti kakak sendiri Ustaz. Kita suka chatting-chattingan, cerita atau berbagi ilmu dalam chatting-chattingan tersebut Ustaz. Pertanyaannya, apakah ini sudah termasuk maksiat Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum. Hubungan laki dan perempuan ini merupakan sesuatu yang rentan dan sensitif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah godaan untuk kaum laki-laki sebagaimana besarnya godaan perempuan. Sekali lagi, seperti yang sering saya sampaikan, ini tidak menunjukkan celaan maupun sikap memojokkan kaum wanita, tidak. Akan tetapi agar kita saling menyadari ketika salah satu menjadi godaan untuk lawan jenis lainnya, maka kita perlu hati-hati jangan sampai kita membuka peluang untuk syaitan dalam menggoda kita. Nah, chatting, berhubungan, komunikasi pribadi seperti itu sangat rawan untuk memasukkan
rasa-rasa, perasaan dan lain sebagainya ketika tidak ada orang yang menyaksikan. Kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau i'tikaf. Beliau tinggal di masjid. Kemudian didatangi oleh salah seorang istrinya yaitu Safiyah. Kemudian beliau berdua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Safiyah berbicara empat mata. Lalu sebelum Safiyah pulang, diantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berbincang di tempat yang memang tidak terlalu terang. Kemudian datanglah dua orang sahabat yang lewat. Begitu mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduaan dengan seorang wanita, maka mereka asra'a, jalannya lebih cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan itu. Rasulullah SAW khawatir, jangan sampai kesempatan dan momen ini dimanfaatkan syaitan untuk memasukkan prasangka buruk di hati para sahabatnya tentang berduaannya Rasulullah SAW dengan istrinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mahyam, pelan-pelan. Kemudian Rasulullah mengatakan, innaha Safiyah. Ini Safiyah ini istriku, ini ibu kalian. Maka dua orang sahabat mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tidak mungkin kami akan berprasangka buruk untuk antum ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah mengatakan, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikum ma syarra. Sungguhnya setan ini memasuki anak Adam lewat jalur urat nadi dan syaraf-syarafnya sampai ke jalur darah. Ya. Dan aku khawatir dia akan berhasil memasukkan ke dalam pikiran dan hati kalian sesuatu yang tidak baik. Nah, yang seperti ini kita khawatirkan. Ya, kalau seandainya kita ingin bertanya, banyak tempat yang tidak membuka peluang hal yang tidak jelas. Ya. Bisa bertanya di pengajian, atau bisa bertanya di website, atau mau bertanya langsung kepada guru di tempat yang tidak menyendiri. Adapun dengan cara seperti itu, apalagi dianggap sendiri, ini juga menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Di tengah masyarakat, orang sering mengatakan itu sudah menjadi anggap ininya sendiri. Ini sudah seperti anak sendiri, ini sudah seperti saudari sendiri, ini sudah menjadi seperti ibu sendiri. Akan tetapi kita tahu bahwa anggapan kita tidak merubah hukum syar'i. Ya, kalau tidak mahram berarti tetap harus tidak boleh bersentuhan, berjabat tangan, kemudian perlu menutup aurat dan sebagainya. Apa yang kita anggap tidak merubah hukum syariat. Maka lebih baik Anda sarankan untuk tidak meneruskan, karena tidak cepat atau lambat syaitan akan mengganggu kita. Nah, bukan kita suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain, akan tetapi kita berprasangka buruk kepada syaitan. Wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya atas nama Vina Salama, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita angkat pertanyaan kembali via telepon di kesempatan kali ini di penelpon kedua. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Rusmu ini di Pacitan, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Kami ingin mengamalkan 5 tahlil itu, tapi tidak mengerti bagaimana cara mengamalkannya. Bagaimana dengan ibu saya yang sedang sakit atau saya sendiri yang agak kurang sehat ini, bagaimana pengamalannya yang dimaksud 5 itu. Terus yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman masalah membaca 100 ayat di waktu sholat tahajud, juga membaca itu doa ruku. Itu saya hilang catatan saya, Ustaz, itu dari hadis yang sahih atau dari ayat-ayat Al-Quran, karena ingin saya sampaikan kepada teman saya. Katanya meskipun 1 ayat untuk disampaikan kepada yang memerlukan. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan. Baik. Perihal yang ditanyakan untuk dibaca kepada orang sakit, kemarin yang sempat ditanyakan oleh Ibu Rusmi ini adalah 5 tahlil ya. La ilaha illallah wallahu akbar.
La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Ana katakan bahwa hadis yang berkaitan dengan bacaan itu untuk orang yang sakit ana belum dapatkan. Ya, ana katakan bahwa dalil yang berkaitan dengan penggunaan tahlil itu untuk orang yang sakit ana belum dapatkan, wallahu taala a'lam. Sedangkan pertanyaan berikutnya adalah doa ruku'. Ya, doa ruku', Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamt. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi, dan juga doa man qara'a 10 ayat, dan juga barang man qara'a fi lailatin bi 100 ayah. Seperti barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam satu malam 10 ayat tidak dituliskan sebagai orang yang lengah. Barang siapa yang membaca 100 ayat kutiba minal qanitin, termasuk orang-orang yang ahli ibadah atau melaksanakan taat kepada Allah. Wa man qara'a fi lailatin bi 1000 ayat kutiba minal muqantirin, atau kama qala sallallahu, barang siapa yang membaca 1000 ayat satu malam maka dia termasuk orang yang mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dua-duanya ini hadis. Dua-duanya ini hadis dan dua-duanya sahih, bisa diamalkan insyaallah, wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat. Dan bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya. Di sini atas nama Risak di Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjual barang kepada non-muslim seperti pakaian dan tas, dan dengan barang itu si pembeli selalu bilang di depan saya kalau dia mau dipakai untuk pergi ke gereja. Mohon penjelasannya Ustaz, syukron. Afwan. Iya, hukum asalnya jual beli dibolehkan. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya, Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba. Kemudian jual beli dengan non muslim tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang pinjam, terkadang beli, bahkan beli dengan hutang kepada orang Yahudi ketika beliau akan meninggal dan sampai menggadaikan baju besinya. Itu boleh. Akan tetapi manakala kita tahu bahwa barang yang akan kita jual belikan akan digunakan untuk hal-hal yang dilarang dalam syariat, maka kita tidak boleh. Berdasarkan keumuman dalil, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan kalian tolong menolong dalam dosa maupun tindakan kemaksiatan atau permusuhan. Sehingga ketika ada orang yang jelas-jelas akan menggunakan fasilitas yang kita jual untuk tindakan kemaksiatan atau kesyirikan, kita tidak boleh untuk melangsungkan jual beli. Seperti para ulama menjelaskan, jual senjata tajam di waktu banyak orang bunuh-bunuhan, ini tidak boleh. Ya. Seperti juga ada orang yang ingin mengontrakkan rumahnya untuk mabuk-mabukan atau untuk perzinaan misalkan, tidak boleh. Sekalipun mengontrakkan rumah tidak masalah dalam syariat. Akan tetapi ketika tahu pemilik rumah ini akan dikontrak untuk tempat lokalisasi misalkan, maka tidak boleh. Demikian pula ketika kita tahu bahwa baju, makanan ataupun barang lain yang akan dibeli akan digunakan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, masyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Deni di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Di lingkungan kami tersebar hal seperti berikut Ustaz. Jika hendak mewarnai rambut atau kuku dalam kurung dengan tinta yang tidak tembus air, diperbolehkan jika sebelum mengecat wudu terlebih dahulu. Karena dianggap wudu sebelum melakukan pengecatan sudah dapat mengenai bagian wudu di badan. Apakah hal ini benar dan apakah sholat kita nanti setelah pengecatan sah jika melakukan hal yang demikian Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Wa barakallahu fikum.
Kalau seandainya selama dia menggunakan cat itu tidak batal-batal, maka sholatnya sah. Contoh misalkan dia wudhu dulu sebelum menggunakan cat, lalu setelah dia menggunakan cat sampai waktu sholat dia tidak batal, maka tidak masalah, sholatnya sah karena dia sudah dalam keadaan suci. Akan tetapi ketika wudhunya batal, maka dia harus mengulang wudhunya. Kalau seandainya dia harus mengulang wudhunya, maka air wudhu berikutnya tetap juga harus sampai kepada kulit yang harus dibasuh. Kalau kulit kepala berarti harus sampai akarnya, dan juga kena bagian yang harus dibasuh. Kemudian kuku juga demikian. Kalau dia harus cuci dan ada warna-warnanya yang akan menghalangi, maka tidak boleh. Ya. Adapun yang secara umum diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu baru dia mengenakan pakaian, itu berkaitan dengan al-mashu 'alal khuffain, mengusap alas kaki. Seseorang sakit atau akan melakukan perjalanan atau di masa dingin misalkan, atau karena akan berangkat ke kantor, lalu dia menggunakan kaos kaki. Dia ingin mengusap ketika wudhu di atas kaos kakinya tanpa melepas, maka boleh. Kata ulama mengatakan dengan catatan sebelum dia menggunakan kaos kakinya, dia harus berwudhu terlebih dahulu sehingga hadas kecilnya diangkat, lalu dia menggunakan kaos kaki. Kok ternyata di tengah-tengah perjalanan atau di tengah pekerjaan dia batal, lalu dia akan melaksanakan sholat zuhur, dia berwudhu tapi ketika sampai bagian kaki dia tidak basuh kakinya, akan tetapi mengusap. Dia ambil air sedikit di tangannya, kemudian dia usap di atas kaos kakinya, maka ini baru boleh. Ini yang berkaitan dengan hukum yang disebutkan dalam hadis Mughirah, disebutkan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau cerita, aku pernah melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang waktu salat dan akan bersuci, aku merunduk untuk melepaskan alas kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu sepatu atau yang menutupi kaki beliau. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, tidak usah dilepas karena tadi ketika aku menggunakan, aku sudah wudhu terlebih dahulu. Nah sekarang kemudian Rasulullah SAW famasaha alaihima, beliau wudhu kemudian membasuh, bukan mencuci akan tetapi mengusap di atas alas kaki tersebut. Ini menunjukkan yang disebutkan dan ditanyakan itu berkaitan dengan mengusap di atas alas kaki. Kalau seandainya kaitannya adalah dengan menggunakan cat baik di kuku maupun di rambut yang tidak bisa ditembus dengan air wudhu, maka tidak boleh, mau wudhu sebelumnya atau tidak, kecuali seperti yang Anda sampaikan tadi yaitu dengan tidak batal. Nah, ketika dia batal, maka dia hilangkan catnya, kemudian dia wudhu kembali, dan wudhu setelah itu harus tetap sampai ke bagian yang harus dikenai air wudhu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Wahudi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, apakah makmum yang hanya mendapati tasyahud pada sholat Jumat harus langsung berniat sholat zuhur ya Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Baik. Jawabannya iya, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, man adraka min salatil jumu'ati raka'atan faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan salat Jumat satu rakaat, dia datang terlambat, kemudian hanya mendapatkan rakaat keduanya saja, entah dari awal atau ketika ruku', maka dia sudah dianggap mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat. Kalau seandainya dia sudah mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, maka dia tinggal menyempurnakan satu rakaat berikutnya. Akan tetapi, jika seandainya dia tidak mendapatkan satu rakaat, ketika datang imam sudah tasyahud, atau sudah bangun dari ruku' dari rakaat kedua, atau ketika dia datang imam sudah sujud, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Maka
yang dianjurkan adalah dia berbalik menjadi niat sholat zuhur seperti itu. Ada hadis yang lebih tegas dalam riwayat Ad-Daraqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man adraka yaumal jumu'ati raka'atan falyudhif ilaiha raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan pada hari Jumat satu rakaat, maka hendaklah dia menambahkan satu rakaat. Wa man adraka duna dzalika falyusalli arba'an. Akan tetapi barang siapa yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, ya, artinya dia tidak mendapatkan rukuknya, sudah rakaat kedua dan rukuknya pun sudah lewat, sehingga dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Dan ini pertanyaan kedua masih dari Wahyudi. Apakah sesuai sholat jenazah ada doa untuk jenazah yang dipimpin oleh imam dan diaminkan oleh para jamaah, Ustaz? Iya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW justru memerintahkan para sahabat untuk menyegerakan pemakaman. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dhalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, segerakanlah pemakaman jenazah. Kalau jenazah itu saleh, maka kalian segerakan kebaikan untuk dia dapatkan. Kalau seandainya dia tidak baik, maka kalian segera berlepas dari keburukan jenazah itu. Kemudian ketika sampai kubur, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berdoa. Istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tsabata fa innahu al-ana yus'al. Rasulullah SAW mengatakan, minta ampunkan saudara kalian ini kepada Allah dan mintakan kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ini menunjukkan bahwa perintah ini untuk semua kaum muslimin. Bukan Rasulullah SAW berdoa lalu para sahabat yang lain mengamini. Maka wallahu a'lam, yang sunnah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang mengurus jenazah adalah ketika dia menyolatkan, dia doakan terserah dia, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhhu min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Doa ini luar biasa. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kalau tidak salah, atau dalam riwayat yang lain akan tapi dengan sanad yang sahih. Sampai seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, karena saking bagusnya doa yang dipanjatkan Nabi SAW untuk si mayit, sampai sahabat tadi mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Aku sampai berharap, coba aku yang mati di situ, karena didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa-doa seperti ini. Selepas sholat jenazah dengan doa apapun, maka Rasulullah SAW kemudian menganjurkan untuk diangkatlah jenazah itu segera. Maka orang yang ingin memberikan hal terbaik untuk saudara tercinta yang sudah meninggal, keluarga tercinta, orang tua dan sebagainya adalah dengan menerapkan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian bertanya atas nama Wahudi di Brebes, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Dan masih ada 15 menit lagi insyaallah. Dan para pemirsa Fatu TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz. Ya, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon di kesempatan kali ini. Fatu TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Adin di Bandung. Betul, Mas. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Adin. Ustaz, begini Ustaz, kemarin teman anak ini kan ada yang meninggal, kemudian anak nggak sempat menyolatkan dan anak pun menyolatkan di kuburan. Betulkah ada hadis yang membolehkan sholat di kuburan, Ustaz? Begitu saja, Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Iya, betul, ada. Rasulullah SAW pernah saat mewasiatkan kepada para sahabatnya ketika ada salah satu sahabatnya yang sakit,
Kemudian sahabatnya yang sakit itu ternyata meninggal, dan para sahabat mereka sungkan untuk memberitahukan Rasulullah SAW karena meninggalnya malam, dan mereka segera memakamkannya. Ketika akhirnya Rasulullah SAW mengetahui, beliau kemudian susul ke kuburan, kemudian beliau bertakbir 4 kali, alias menyolatkan di dekat kuburan itu, di kuburannya, dan itu tidak dikatakan sholat gaib, akan tapi ya sholat seperti sholat jenazah. Dan ini para ulama mengatakan bisa dilakukan untuk setiap orang yang terlambat dari kesempatan menyolatkan jenazah sebelum dimakamkan. Dia bisa untuk mengejar dan menyolatkannya di kuburan. Sebagian ulama memberi batas 1 bulan. Sebagian ulama yang lain mengatakan wallahu alam 3 bulan. Akan tapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu dibatasi dengan waktu tertentu, karena memang tidak ada ketentuan yang menjadi dasar tegas pembatasan waktu. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Adit di Bandung, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu Ustaz, kita bacakan pertanyaan via website dari Hikni di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menasihati teman yang selalu telat dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan, padahal teman tersebut sudah mengaji lama dan dia selalu merasa paling benar dalam segi apapun. Kalau kita menasihati, dia tidak terima gitu. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Ini masuk dalam pembahasan amanah. Jika seorang melakukan atau menjalani pekerjaan, maka dia harus tahu bahwa dia sedang melakukan amanah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pihak pemberi lapangan kerja menghendaki dia harus sesuai waktu yang disepakati, maka tidak boleh dia mengkhianati. Karena itu merupakan perjanjian yang sudah disepakati di awal pekerjaan. Tapi bagaimana menasihati? Kalau seandainya bisa nasihat itu disampaikan melalui orang yang dihormati dia, melalui atasan atau melalui orang yang dia hormati, atau melalui tulisan atau yang lainnya, maka itu dilakukan. Kalau seandainya tidak bisa, maka dilakukan dengan contoh pekerjaan. Seperti contohnya dalam satu divisi, semua orang kemudian tidak ada yang terlambat kecuali dia saja, maka mestinya dia akan malu. Maka dia akan malu karena melihat kawannya tidak ada yang terlambat, dan tidak perlu dikomentar, dia akan menilai sendiri. Allahu Akbar. Jangan lupa pula didoakan. Dan harus kita sadari bersama bahwa amanah ini berat sekali. Sekalipun masing-masing tempat bekerja memiliki kebijakan berbeda. Ada sebagian memberikan keleluasaan. Yang penting kerjaan kamu selesai, maka kamu silahkan akan melakukan aktivitas tambahan dan sebagainya. Kalau seandainya tidak, maka hukum asalnya kita sudah memberikan kesepakatan untuk totalitas. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila 'abdun 'amalan an yutqinah. Allah azza wa jalla menyukai apabila seorang hamba melakukan sebuah aktivitas dan pekerjaan, dia harus maksimal, harus profesional. Ya. Kemudian ada sebuah nasihat yang bagus dari seorang ulama yang meninggal tahun 507, namanya Muammar ibn Ali. Dia memberikan nasihat kepada seorang menteri. Dia katakan orang yang masih tidak memiliki jabatan, rakyat biasa, mereka waktunya mau pergi, mau datang, mau kapan dia melakukan aktivitas bebas. Tapi orang yang sudah memiliki jabatan, dia tidak sebebas rakyat biasa. Karena dia telah hakikatnya siap mengabdi untuk masyarakat dan untuk tempat yang sudah dia komitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, dia telah menjual waktunya dan dia telah ambil harganya. Artinya dia telah mengambil gaji. Konsekuensinya apa? Dia siap untuk memberikan tenaga dan waktunya untuk pekerjaan itu. Maka tidak bisa dia semena-mena bebas ke sana kemari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah yang sunnah. Bahkan Al-Mu'ammar ibn Ali rahimahullah mengatakan, la yusalli naflan wa la yadkhulu mu'takafan lianna hadha fardun wa dhalika lianna hadhihi sunnah wa dhaka fardun.
Nah, tidak gampang seorang pejabat mengatakan, wah saya mau iktikaf dulu, atau saya mau ke masjid sholat sunnah yang banyak atau baca Al-Quran. Tidak. Karena itu semua adalah ibadah sunnah, sementara pekerjaan Anda adalah hal yang wajib. Ya. Dan ini merupakan salah satu potret bagaimana para ulama berhati-hati sekali ketika mereka memikul sebuah tanggung jawab. Semoga kita bisa menunaikan amanah dan tanggung jawab sebaik-baiknya sebagaimana mestinya. Allah taala alam. Allahumma amin. Nah, Ustaz jazakallahu atas jawaban penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon di kesempatan kali ini. Fatwa TV, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan hamba Allah di Jawa Timur, Bapak. Silakan, Bapak. Ya. Ustaz, saya kan dulu, saya posisi sekarang masih kuliah Ustaz. Saya dulu punya teman SMA, istilahnya kita pacaran, tapi sudah putus Ustaz karena Allah. Alhamdulillah. Saya bermain di Instagramnya Ustaz. Kemudian saya melihat kemungkaran berupa ahwat tersebut tidak menutup aurat sehingga terlihat lutut dan sikunya Ustaz. Nggak pakai kerudung juga. Yang saya tanyakan, apakah boleh saya istilahnya chat untuk mengingkari kemungkarannya Ustaz? Insya Allah diterima Ustaz, soalnya kita masih ada perasaan gitu Ustaz. Yang saya tanyakan, saya takut akal-akalan saya aja Ustaz, pengen nostalgia. Yang saya tanyakan, apakah lebih utama saya diam ataukah menchatting dari teman saya tersebut? Soalnya saya takut dicap nggak dapat keutamaan dan tidak menjaga hak-haknya Allah Ustaz. Sekian Ustaz, apakah cukup jelas? Baik, cukup ya? Iya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, silakan. Iya. Ini hampir sama, mirip juga dengan penanya yang sebelumnya. Kalau dia memiliki kawan dekat yang sudah dianggap abang sendiri untuk saling memberi nasihat dan bertukar pikiran dalam masalah agama, ya kalau seandainya sudah berpisah karena Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik untuk masing-masing. Dan kalau seandainya memang tujuan kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak perlu kita mengikuti Instagram orang yang sudah kita putus karena Allah itu. Nanti ada penilaian karena Allah kecuali yang ini. Ya. Maka sebaiknya tidak perlu kita mengikuti Instagramnya, mencari-cari beritanya, sampai apalagi melihat auratnya. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, tidak perlu ke dia saja, tapi ke seluruh kaum muslimin. Di Instagram itu yang buka aurat tidak sedikit dan tidak dia saja. Ya, maka daripada terjerumus ke dalam fitnah, tidak perlu membuka pintu itu lagi, apalagi karena memang memiliki sejarah masa lalu. Maka kalau memang ingin memberikan nasihat secara umum saja bikin status. Kalau seandainya ada yang membaca, maka alhamdulillah, dan bisa jadi tidak hanya dia saja, tapi orang lain pun akan memanfaatkan status nasihat itu pada dinding antum. Akan tetapi jika sampai chat pribadi dan sebagainya, khawatir akan menimbulkan fitnah lainnya. Lain kalau seandainya itu istri antum. Antum bukan hanya chat pribadi, tapi harus dijawer kalau memang tidak mau nurut untuk diingatkan tentang syariat. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah memudahkan urusannya. Tapi Ustaz, mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini dari Sucipto di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz. Lebih utama sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah dengan waktu yang terbatas ketika kita mau sholat subuh ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Taib, Allah Ta'ala alam, jelas sholat qabliyah. Ya, qabliyah, Rasulullah SAW menyatakan apalagi sebelum subuh, rakaata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia seisinya. Maka sholat rawatib secara umum dan sebelum subuh secara khusus lebih istimewa daripada sholat sunnah yang lain. Kemudian itu bisa digabungkan. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tujuan dari sholat sunnah, tahiyatul masjid, artinya kita tidak duduk sebelum sholat. Maka sholat apapun sudah sah untuk menjadi tahiyatul masjidnya. Ketika kita masuk, kita akan melaksanakan sholat rawatib, qabliyah, maka itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Kalau kita akan melakukan sendiri-sendiri, itu lebih bagus. Nah, kita masuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat sunnah. Akan tapi ketika waktu sudah sangat mepet, maka yang lebih didahulukan adalah yang rawatib. Kemudian yang kedua, kalau untuk sholat subuh, ada sebuah hadis yang sahih mengatakan
كان لا يصلي كان Rasulullah SAW إذا طلع الفجر لا يصلي أكثر من ركعتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dari hadis Ummu Habibah atau Aisyah radhiyallahu Ummu Habibah kalau tidak salah, Rasulullah SAW apabila sudah terbit fajar sebelum melaksanakan sholat subuh beliau hanya sholat 2 rakaat saja. Ya, sholat 2 rakaat saja sebagai sholat sunnah. Maka dianjurkan untuk mendahulukan yang qabliyah itu tadi. Wallahu taala a'lam. Masyaallah. Tiap Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah kita bacakan pertanyaan di website 7 dan 4 pertanyaan via telepon di kesempatan kali ini. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin wa iyyakum. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingatkan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.